Setelah kita menentukan sebuah topik, kemudian setelah kita yakin terkait dengan identifikasi masalah kita, nah kemudian kita langkah berikutnya adalah yuk kita mulai menulis untuk di bab satu kita di pendahuluan, khususnya di latar belakang ya, di penelitian tindakan kelas yang akan kita lakukan. Oke, bagian-bagian penting apa yang harus ada di latar belakang PTK? Yuk kita lihat. Oke, yang pertama adalah identifikasi masalah. Nah, jadi identifikasi masalah ini adalah poin-poin atau mungkin hasil observasi kita yang kita tuangkan di dalam latar belakang secara narasi. Nah, jadi latar belakang harus menjelaskan masalah identifikasi yang diidentifikasi dalam penelitian. Ya, jadi, jelaskan atau narasikan di latar belakang itu terkait dengan kondisi saat ini yang ada di kelas, teman-teman semua dan faktor-faktor yang kira-kira kenapa ya masalah itu terjadi, ya. Faktor yang mempengaruhinya apa, itu silakan tuliskan atau narasikan di latar belakang di, bab satu atau pendahuluan itu, gitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah identifikasi masalah. Kalau identifikasi masalah yang sebelumnya kita lakukan dia masih berupa list ya. Nah, kalau diidentifikasi masalah yang di latar belakang ini harus, berupa narasi atau berupa penjelasan secara deskriptif. Oke, yang kedua adalah tinjauan pustaka. Latar belakang yang baik juga harus menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan masalah yang diidentifikasi. Ya, jadi dalam setiap masalah yang kita uraikan sebelumnya, ini coba kaitkan juga terkait dengan hasil-hasil penelitian yang relevan yang terdahulu. Ya, tidak perlu menuliskan secara lengkap, cuman ini didukung oleh penelitian siapa yang pernah melakukan ini, gitu kan? Bahwa ada memiliki, sorry, memiliki keresahan yang sama gitu ya terkait dengan, eee, masalah yang kita ambil. Ya, jadi tinjauan pustaka bolehlah ya dimasukkan di latar belakang kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah hipotesis. Ya, hipotesis ini harus ada di latar belakang untuk, menjelaskan asumsi atau hipotesis yang akan kita uji dalam penelitian ini. Ya, jadi bagaimana hipotesis tersebut dapat menjawab masalah yang diidentifikasi. Jadi kita mungkin mengambil suatu masalah terkait dengan rendahnya hasil belajar siswa, ya kan? Kenapa rendah belajar siswa itu terjadi? Kemudian juga kaitkan dengan tujuan pustaka yang pernah kita baca atau kita review literatur sebelumnya. Nah, kemudian kita ungkap ya, eee, untuk menjawab masalah itu dengan cara apa? Ya kita ajukan hipotesisnya. Ya mungkin kalau dari hasil belajar itu mungkin dengan metode pembelajaran yang bervariasi atau menggunakan APE yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, itu adalah diajukan hipotesisnya. Namanya adalah hipotesis tindakan. Ini pun harus ada di dalam latar belakang. Nah, kemudian setelah kita mengajukan hipotesis, barulah kita menentukan metode penelitian. Latar belakang harus menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian. Ya, jadi kita sudah membuat sebuah hipotesis, ya, kita ingin menawarkan sebuah solusi. Nah, kemudian solusi tersebut akan eksekusi dengan cara apa. Nah, ini dibahas singkat ya dalam suatu, metode penelitian ya, di desain penelitian. Populasinya ya jelaskan, sampelnya, teknik pengumpulan data dan analis datanya. Singkat saja ya mungkin satu paragraf lah gitu ya untuk menjelaskan bagaimana kita mengeksekusi sebuah solusi yang kita berikan. Ya, jadi ada, penjelasan singkat terkait dengan metode penelitian yang akan dilakukannya. Nah, kemudian berikutnya, bahwa tujuan penelitian. Nah, di dalam latar belakang harus menjelaskan tujuan dari penelitian, ya. Jadi, untuk apa penelitian ini dilakukan, ya, bagaimana sih harapan peneliti apabila masalah ini terpecahkan, ya. Fokuskan pada, tujuan secara praktis, secara pragmatis, ataupun secara pengembangan ilmu pengetahuan, gitu ya. Jadi, ini ada manfaatnya apa, gitu ya, baik secara keilmuan, akademik, ataupun secara praktik di kelas. Nah, kemudian kaitkan juga terkait dengan relevansi penelitiannya. Ya, jadi latar belakang harus menjelaskan relevansi penelitian dengan konteks sekolah dan dunia pendidikan. Ya, jadi relevansi itu kebermaknaannya atau mungkin hubungannya apa gitu ya. Apakah ada masuk ke dalam relevan dengan konteks sekolah saat ini ya atau mungkin dengan ya kebaruan apa ya mungkin aturan atau mungkin kebijakan ya terkait dengan pendidikan dan sebagainya ini bisa kita kaitkan juga.
ya. Dan terakhir tentunya adalah latar belakang yang baik ini harus mencantumkan referensi yang digunakan dalam penulisan latar belakang. Ya, jadi tetap referensi harus ada dalam latar belakang menggunakan kutipan langsung ataupun kutipan tidak langsung ya, baik dengan berbantuan Mendeley, tools-tools yang lain ataupun mungkin secara naratif kita lakukan atau kita tulis secara manual. Ya, seperti itu untuk latar belakang yang baik ya dalam suatu penelitian tindakan kelas. Nanti kita akan bahas secara lebih detail terkait dengan review literatur di video berikutnya. Terima kasih.